Nah, di ketinggian itu ada satu makam yang dibelah dua oleh pagar listrik itu. Oh. Nah, kenapa makamnya itu dibelah dua? Karena masing-masing pihak mengklaim sebagai makamnya mereka dengan orang yang berbeda. Jadi kalau Lebanon mengklaim itu adalah makam sahabat yang hidup, yang meninggal 500 tahun yang lalu. Nah, sementara dari sisi Israel mengatakan itu adalah makam Rabi Asi yang meninggal 1.500 tahun yang lalu di makam yang sama. Kalau dari perspektif militer, saya bisa memahami mengapa makam itu menjadi tempat perebutan. Karena ketinggian yang ada makamnya itu memberikan ruang manuver maupun ruang tembakan yang cukup bagi siapapun yang menguasai bukit itu. Yeah. Gitu. Hai Sobat Milenial dan Gen Z, apa kabarnya? Semoga sehat dan masih dalam suasana Idul Fitri 1447 Hijriah. Saya Uni Lubis mengucapkan selamat Idul Fitri, maaf lahir dan batin. Dan ini adalah Real Talk with Uni Lubis yang pertama, edisi pertama sesudah libur panjang Lebaran ya, karena kali ini memang kita libur panjang dan saya sengaja nih milih temanya adalah tema yang sedang hot, yaitu, dan sebetulnya ini kita juga berduka cita ya, kita berduka cita atas gugurnya 3 prajurit TNI yang menjadi bagian dari kontingen Garuda untuk pasukan perdamaian di Lebanon yang juga disebut sebagai UNIFIL atau United Nations Interim Force in Lebanon, yaitu almarhum Mayor Zulmi Aditya Iskandar, Sersan 1 Muhammad Nur Ikhwan, dan Kopral Farizal Ramadan ya. Semoga mereka mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga dikuatkan. Dan dalam suasana ini juga saya langsung meminta waktu kepada satu sosok yang sebetulnya menjadi satu dari kontingen pertama Indonesia ke UNIFIL, yaitu kebetulan ya. Jadi ini UNIFIL, kebetulan beliau ini adalah Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. Sabtu-Sabtu menyediakan waktu untuk kalian semua pemirsa dan halayak dari IDN Times. Mas Menteri, saya manggilnya Mas aja, masih muda soalnya ini. Terima kasih loh atas waktunya ya. Saya juga terima kasih atas kedatangannya. Iya, jadi saya tuh kepikiran untuk minta waktu wawancara sama Mas Menteri ini sesudah melihat meskipun namanya sekarang platformnya udah X, tapi tetap saya lebih suka menyebutnya Twitter. Iya. Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya, yang di situ menyatakan bahwa satu dari kontingen pertama di 2006 ya, yang UNIFIL dari Indonesia itu adalah Mas Iftitah, waktu itu kapten ya. Kapten ya? Jadi pada saat saya berangkat itu Letnan 1, tapi di sana saya naik pangkat menjadi naik pangkat kapten. jadi kapten ya. Kemudian pada saat itu Letu Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian Letu Osi Darmawan. Nah sekarang kita ingin mengenal lebih jauh dulu tentang Mas Menteri ini. Saya udah agak lama nih Mas Menteri nggak kesini. Terakhir berarti zamannya Pak Hendro Priyono. Tahun 99 gitu. Yeah. Saya harus ngaku bahwa ternyata transmigrasi itu selama ini tidak menjadi isu mainstream buat media ya. Jadi mungkin challenge-nya juga di situ, nanti kita akan ngobrol termasuk untuk program anak muda ya. Nah ini gimana dulu ceritanya Mas Menteri kok bisa bergabung, ditugaskan di UNIFIL 2006 ini? Ya, terima kasih Mbak Uni. Saya mau tambahin satu kebetulan kita pagi ini. Karena sama-sama alma mater IPB. Oh IPB? Iya. Angkatan berapa? Saya 32, F32. Wah.
Tapi Saya A22, beda 10 tahun. Tapi lebih hebat. tapi saya nggak selesai hanya 1 tahun. Oh, Saya hanya di 1 tahun. teknologi pangan. Kemudian setelah itu baru masuk ke akademi militer. Oh, teknologi pangan itu supaya teman-teman tahu nih, teknologi pangan itu adalah jurusan yang paling banyak dipilih dan yang bisa masuk ke sana adalah yang pintar-pintar. Oke. Mbak Uni, jadi pada saat itu terjadi perang 34 hari di Israel dan Hezbollah ya. Jadi ada kontak tembak gitu. Yang didahului sebetulnya ada penculikan, kalau tidak keliru itu 6 orang prajurit Israel yang sedang patroli. Jadi mereka konflik antara Libanon dengan Israel ini kan sejak tahun 78. Iya. Kemudian Makanya Dewan Keamanan PBB membuat UNIFIL UNIFIL tahun 78 78. berdasarkan resolusi 425-426 Dewan Keamanan PBB Iya. tahun 78. Kemudian tahun 2000 itu ada penarikan pasukan Israel ke apa yang sekarang disebut dengan Blue Line. Blue Line. Ya, Blue Line itu belum diakui sebagai batas negara antara Israel dengan Libanon. Tapi itulah Blue Line itu ya mungkin blue karena merefer kepada PBB ya. Jadi garis PBB lah begitu. Yang Kayak garis apa ya, netral apa gitu ya? Maksudnya yang tidak boleh ada yang diserang. dianggaplah sebagai batas negara, tapi secara de jure belum diakui oleh Israel. Nah kemudian dari Blue Line itu ada Israel itu menarik garis dengan menggunakan pagar listrik. Nah kemudian biasanya mereka patroli di sepanjang pagar listrik itu, di sepanjang yang kita sebut sebagai Blue Line begitu. Nah ada satu belokan begitu yang tidak termonitor oleh kamera, jadi disebutnya blind spot. Di titik itulah Hizbullah itu dia menggali lubang, terus kemudian muncul di wilayah Israel dan mengcapture para prajurit, menculik para prajurit Israel itu, dan kemudian membawanya, kalau tidak keliru waktu itu ke Iran, karena Hizbullah ini ada kaitannya juga dengan Iran. Itulah kenapa sekarang ketika tensi Israel, Amerika dan Iran meningkat, maka ketegangan antara Israel dengan Libanon juga ikut meningkat begitu. Nah terjadi perang 34 hari, kemudian PBB mengeluarkan resolusi yang baru 1701 Dewan Keamanan PBB, dan kemudian disitulah UNIFIL diperkuat. Nah pada saat UNIFIL diperkuat itulah salah satu yang ikut berkontribusi Indonesia. Kita mengirim kurang lebih 850 pasukan. Pada saat 2006 itu? 2006. Nah kenapa saya ikut terlibat di dalam pasukan PBB itu? Jadi yang diminta oleh UNIFIL adalah batalion infanteri mekanis. Pada saat itu 2006 Indonesia belum punya batalion infanteri mekanis. Struktur organisasinya kita hanya baru punya batalion infanteri dan batalion cavalry. Nah, infanteri mekanis itu adalah in between. Jadi pasukan infanteri yang dimasukkan ke dalam kendaraan lapis baja. Itulah disebut dengan infanteri mekanis. Nah, oleh karena itu dibuatlah semacam joint forces. Jadi awaknya, komandonya itu dari infanteri, kemudian cavalry terlibat untuk menyiapkan kendaraannya, plus awak kendaraannya, supir begitu. Nah, termasuk para perwiranya. Nah, perwiranya itu kalau di tiap-tiap unit di bawahnya batalion ada kompi mekanis A, B, C begitu. Nah kami yang dari perwira cavalry sebagai wakil komandan kompinya. Jadi komandan kompinya infanteri, waktu itu dari batalion 328, kemudian 330, dan batalion pengintai tempur. Nah kami itu sebagai wakil komandan kompi. Jadi itulah kenapa saya ikut terlibat. Memang pada saat itu saya sendiri sudah ditarik dari batalion asal saya di batalion Cavalry 8, ditarik sebagai staf pribadi Panglima Kostrat. Kebetulan kepala staf pribadinya yang menjadi komandan batalion awalnya dan Satgas. Tapi belakangan beliau turun menjadi Wadan Satgas karena
harus kolonel. Beliau masih itu letnan kolonel. Nah, dan satgasnya waktu itu Kolonel Infanteri Surawadi, terakhir Mayor Jenderal. Nah, saya dari awal sudah diminta oleh atasan saya, kamu ikut gabung, tapi Panglima Kostrad tidak mengizinkan. Nah, hanya karena kemudian ada tadi Joint Forces, kemudian datanglah Komandan Pusat Persenjataan Kavaleri menghadap Panglima Kostrad, meminta saya untuk ikut bergabung. Nah, pada saat saya bergabung, sebetulnya pada saat itu banyak sekali keterbatasan. Kenapa saya sampaikan keterbatasan? Tidak seperti sekarang. Sekarang kita punya pusat misi pemeliharaan perdamaian Yang di Sentul. Betul. Jadi sudah jauh lebih. Mas Menteri termasuk pendiri ya? Betul. Setelah itu. Nah, jadi pada saat itu betul-betul sama sekali kurang persiapan. Bahkan kekurangan persiapan kita adalah menghadapi cuaca. Jadi saya kan belum pernah ke Timur Tengah. Bayangan kita Libanon ada di Timur Tengah bayangannya gurun. Seperti di Sir gitu atau di Arab Saudi di Mekah. Kenyataannya di sana itu pada saat kami berangkat tanggal 4 November, saya berangkat ke sana menggunakan kapal kargo. Jadi tugas saya adalah mengawal logistik batalion mekanis agar tiba dengan selamat sampai dengan Libanon. Jadi saya mulai dari Jakarta, melewati Selat Malaka, kemudian Somalia, terus kemudian Suez Canal, sampai dengan ke Beirut. Nah, tugas saya itu pada saat itu ini jalan laut berarti? Jalan laut. Oh. Ada 6 orang yang dari TNI yang ikut, dan saat itu juga kapalnya dari Amerika itu sempat dapat peringatan pembajakan dari para pembajak Somalia. Jadi saya ikut waktu itu menjelang masuk terusan Suez, itu kita berjaga 24 jam mengamankan kapal. Awak kapal dari Amerika yang sekitar 24 orang. Jadi satu kapal besar itu hanya 30 orang di sini. Nah, sampai di sana kemudian saya langsung dideploy ke Libanon Selatan. Saya ditempatkan di UN Position 833. Itu kode khusus untuk posisi PBB. Jadi waktu itu saya hanya 2 orang dari Indonesia. Kemudian serah terima dengan Spanyol. Jadi sebelum pasukan main group kita datang, tiba, jadi saya sebagai tim advance-nya itu melakukan license dan kemudian menanyakan kebiasaan-kebiasaan dan sebagainya. Nah, dalam proses itu, setelah pasukan Indonesia datang, yang tidak disangka-sangka adalah turunnya salju di Libanon Selatan itu. Nah, itulah yang terus kemudian kalau malam hari itu saya nggak bisa tidur, kadang-kadang kita mengendarakan mobil itu sebetulnya hanya untuk dapat heater dan pemanas lah, karena pada berarti saat dari itu Indonesia juga nggak bawa baju? Nggak banyak perlengkapan yang disiapkan untuk menghadapi cuaca yang ekstrim itu. Ada jaket tapi tidak cukup kuat lah begitu. Nah, jadi kira-kira itu yang membuat kami bergabung dengan pasukan UNIFIL. Iya. Waktu itu kalau saya baca di tweetnya Pak SBY juga kita belum punya kendaraan itu ya. Jadi akhirnya pengadaan dengan Prancis, Presiden Chirac ya. Sebetulnya ada dari Prancis, VAB, tetapi sudah expired lah begitu. Jadi ada masa harus yang terbaru lah. Ada expirednya kan. Kalau misalkan kita kendaraan dinas misalkan kadang-kadang diberi jeda 10 tahun gitu. Nah, itu sudah out of date gitu. Kalau tidak salah tahun 80-an. Sementara ini harus yang terbaru. Akhirnya pemerintah Indonesia saat itu bekerja sama dengan Prancis untuk pengadaan dari kendaraan tempur dari Prancis tersebut. Ya. Berapa lama Mas Menteri waktu itu penugasannya di UNIFIL? 1 tahun? 1 tahun, ya. Jadi dan itu yang pertama terlama. Oh, Jadi sebelumnya kalau pasukan Garuda itu tidak lebih dari 9 bulan. Normalnya 6 sampai 9 bulan. Nah, pada saat itu kami adalah pasukan Garuda pertama yang 1 tahun. Yang 1 tahun. 800-nya itu? 850, betul. Oke, 850. Dan itu berarti Indonesia pada saat itu benar nggak bahwa yang mengirim pasukan paling banyak pada saat itu, di 2006 itu? Pada saat 2006 kita belum yang terbanyak. Oke. Yang terbanyak itu pertama dari Italia, terus kemudian yang kedua itu dari Spanyol. Nah, belakangan, nih saya harus cerita juga bahwa ini ada cerita yang membuat trust UNIFIL terhadap Indonesia itu makin tinggi. Jadi di UN Position 833 itu, kan kami berada di ketinggian.
Nah, pos Indonesia itu sebetulnya sangat kecil ya, pasukan PBB itu terbangun dari Korimex itu, modular box. Nah, di seberang kami hanya 50 meter, di seberangnya pos 88 itu ada markas IDF Israel yang sangat besar sekali. Wow. Kita mengatakannya kapal induk karena bangunannya seperti kapal induk. Kemudian teknologinya luar biasa dan di dalamnya itu ada Apache, terus heli serang, kemudian ada Merkava. Kami tahu karena kan setiap saat kita kan mengamati pergerakan-pergerakan dari pasukan Israel itu. Kadang-kadang kalau kita mendekat begitu mereka pura-pura nggak bisa bahasa Inggris, ya kan? Jadi no English, ya kan? Dia selalu berusaha untuk menghindar kalau misalkan kita ajak untuk bicara. Begitu. Nah, di ketinggian itu ada satu makam yang dibelah dua oleh pagar listrik itu. Oh. Nah, kenapa makamnya itu dibelah dua? Karena masing-masing pihak mengklaim sebagai makamnya mereka dengan orang yang berbeda. Jadi kalau Lebanon mengklaim itu adalah makam sahabat yang hidup, yang meninggal 500 tahun yang lalu. Nah, sementara dari sisi Israel mengatakan itu adalah makam Rabi Asi yang meninggal 1.500 tahun yang lalu di makam yang sama. Kalau dari perspektif militer, saya bisa memahami mengapa makam itu menjadi tempat perebutan. Karena ketinggian yang ada makamnya itu memberikan ruang manuver maupun ruang tembakan yang cukup bagi siapapun yang menguasai bukit itu. Gitu. Jadi secara, kalau di militer kita mengenal istilah medan kritik. Medan yang harus dikuasai karena memberikan keuntungan baik perlindungan maupun tembakan. Gitu. Nah, itulah sebetulnya titik perebutannya. Nah, ketika saya dengan Spanyol melakukan serah terima itu, saya mengamati sesuatu hal yang agak aneh gitu. Kenapa? Karena begitu makam itu kan di luar pos kami. Kami harus melangkah kurang lebih 50 meter. Kalau kita keluar dari pos PBB menuju ke makam itu kata Spanyol kita diberikan aturan tidak tertulis untuk tidak membawa senjata. Nah, saya pernah komplain sama Spanyol. Mulai dari pagar listrik sampai dengan ke Sungai Litani itu adalah daerah operasi PBB. Di daerah operasi PBB kita diperkenankan untuk membawa senjata. Karena ini yang cukup menarik juga, kalau dasar penugasan pasukan perdamaian itu biasanya menggunakan chapter 6 dari piagam PBB. Bunyinya peacekeeping. Artinya terjadi dulu gencatan senjata, baru pasukan ditempatkan. Kalau chapter 7 itu adalah peacemaking. Jadi perdamaian dihentikan, dipaksa oleh kekuatan senjata dari pasukan PBB yang diturunkan begitu. Nah, UNIFIL ini menarik. Kenapa? Karena tensinya cukup eskalatif dan sering meningkat, maka kita sering menggunakan istilah chapter 6,5. Nah, jadi 6,5 itu ya? Betul, peacekeeping, tetapi dipersenjatai untuk pembelaan diri, kira-kira begitu. Karena waktu kami belum datang pun ada 4 anggota pengamat militer dari Eropa, salah satunya Finlandia, yang meninggal karena kena rudalnya Israel di pos itu. Nah, kembali ke cerita yang tadi makam itu, saya kemudian menyampaikan kenapa kita tidak boleh. Spanyol mengatakan bahwa untuk tidak membuat tensi dari pasukan Israel. Jadi dianggap jangan sampai kita dianggap akan memprovokasi, kira-kira begitu. Untuk sesaat saya bisa menerima, hingga akhirnya ketika Indonesia betul-betul tinggal di sana, yang membuat saya terus risau adalah banyaknya peziarah dari Lebanon yang datang ke makam, tapi mereka tidak hanya sekedar ziarah. Mereka ingin memprovokasi tensi dengan pasukan Israel. Bentuknya seperti apa? Misalkan dia mengatakan dalam bahasa Arab gitu,
kata-kata yang tidak enak lah, yang Padahal cenderung jaraknya dekat banget ya, maksudnya di perbatasan banget ya? sangat dekat seperti jarak Mbak Uni ke saya. Oh, Hanya oke ini dekat banget. dipisahkan oleh apa namanya, Iya, oleh iya. pagar listrik saja. Nah, kemudian pernah juga melempar dengan batu oleh si peziarah itu. Nah, oleh karena itu kita akhirnya membuat satu laporan. Kita membuat laporan ke Unifil. Bunyinya adalah harus ada aturan khusus terkait dengan pengendalian penduduk. Kenapa begitu? Saya sejak awal diingatkan oleh komandan-komandan, bahkan oleh Unifil, kamu pasukan tempur, tapi di sini tugas kamu bukan untuk bertempur, tugasnya untuk menjaga perdamaian. Sehingga kita harus melakukan shifting mindset begitu. Jadi tidak boleh kita terlalu agresif gitu. Nah, ini memang tantangan tersendiri bagi pasukan PBB, ya kan? Iya. Nah, oleh karena itu saya katakan dan semuanya harus berdasarkan aturan. Nah, kalau aturannya tidak ada, terus acuannya apa gitu. Sehingga di situ saya sampaikan kami butuh aturan tentang pengendalian penduduk. Mengapa itu juga terjadi dan dibutuhkan? Karena pada saat kami menghalau peziarah Libanon ini, mereka marah. Mereka katakan kamu berpihak kepada Israel. Begitu. Tetapi kalau kita tidak halau, Israel marah. Kamu berpihak kepada Libanon. Betul. Kamu membiarkan dan ini bisa akan meningkat eskalasi keamanannya. Jadi inilah yang menurut kami harus ada mandat. Kan pasukan PBB itu harus memiliki mandat untuk bertugas. Harus ada mandat khusus berdasarkan aturan. Tapi ternyata itu belum direspon. Belum menjadi satu kebutuhan yang mendesak. Akhirnya saya ingat itu awal Maret, ada peziarah datang ke makam, dan pada saat itu kebetulan kita sedang sholat Jumat. Nah, kita sedang sholat Jumat, dia peziarah. Terus kemudian eskalasi meningkat tuh cepat saja. Kenapa? Karena gara-gara ini ngomong-ngomong tadi itu? bukan, dia mengorek-ngorek sesuatu. Nah, si pasukan Israel ini khawatir itu adalah ranjau atau segala sesuatu karena dia menggunakan motor dan membawa box begitu. Akhirnya terjadi eskalasi yang meningkat. Kemudian si Israel ini dalam hitungan menit ya menculik si peziarah itu, masuk ke Israel. Kemudian sorenya baru diserahkan ke Unifil. Itu jadi berita dunia juga. Kemudian Panglima Unifil keesokan harinya marah besar. Itu secara profesional datang investigator military police dari Itali menginvestigasi apa yang terjadi. Besoknya kita dimarahi habis-habisan oleh Panglima Unifil dan ada ancaman pasukan Indonesia akan dikembalikan, dipulangkan. Yang menyelamatkan adalah usulan telahan staf yang kita buat ke Unifil. Jadi kita sampaikan ini tidak akan terjadi kalau Anda itu mendengarkan masukan yang kita sudah berikan. Begitu dibaca, dia baru tergerak hatinya. Dan usulannya apa? harus ada aturan. Oh, harus ada aturan. Yang nanti menjadikan mandat bagi kita untuk bertugas mencegah hal itu tidak terjadi. Bagi Unifil itu sangat matters. Dan akhirnya kemudian itu juga menginspirasi mereka untuk mencari titik spot mana lagi yang di tempat-tempat itu berpotensi seperti itu. Karena ada kurang lebih 8 hotspot kita sebutnya, yang eskalasi itu bisa cepat meningkat. Ada satu desa bahkan yang penduduknya punya 2 paspor. Paspor Israel dan paspor Lebanon. Jadi ada banyak titik-titik yang cukup menarik lah. Kalau kami titik yang menariknya makam itu. Nah dari situlah Unifil kemudian menugaskan waktu itu Pak AHY sebagai tim Pokja untuk membuat aturan tersebut. Kemudian saya ikut terlibat di dalamnya. Kemudian kita kirim ke PBB, ke Unifil, dan akhirnya diterbitkan namanya Standard Tactical Incident Reactions. Jadi kalau ada insiden ini apa yang harus dilakukan oleh pasukan PBB. Nah dari situlah kemudian kepercayaan meningkat. Ya. Kepercayaan meningkat. Dan saya juga ingat satu malam Pak AHY manggil saya ke kamarnya. Dia bilang, Bang kita sudah 3 bulan ini belum ada sesuatu yang berarti. Hanya mengerjakan tugas biasa lah, patroli. Ya, jadi memang di sana kerjanya patroli lah ya, Unifil. Patroli. Kan kita menjaga agar tidak terjadi tensi. Nah kemudian dia mencontohkan pasukan India. Pasukan India tuh punya
kegiatan, kalau kita nyebutnya teritorial. Kalau di sana disebutnya CMIC, Civil Military Cooperations. Nah, kegiatannya adalah ini kaki tulang palsu, kaki palsu. Kaki palsu. Iya, kaki palsu. Nah, terus di Pak Mah saya sampaikan, lalu kita apa ya? Akhirnya beliau mengambil ide dari Ibu Negara waktu itu, Bu Ani, mobil pintar. Oh, mobil pintar. Ya, jadi kita buat satu mobil, kita desain, ada digitalnya, kemudian buku-bukunya, permainan dan sebagainya. Kemudian kita mutar begitu. Dari situlah kayak mobile library ya. Betul. Nah, kita ya itu programnya Bu Ani lah betul. waktu itu ya. Jadi saya waktu itu nyampaikan ke Mas Ahy, Mas, kita harus sentuh anak-anak itu karena mereka yang nanti akan bercerita kepada orang tuanya. Karena orang tuanya kan ada semacam reserve kepada kita gitu. Yang kedua juga, yang menarik kalau kita patroli itu nggak seperti kontingen lain yang ngebut begitu. Kita berjalannya pelan, kemudian sambil dadah-dadah begitu, sambil menyapa maksud saya, sambil menyapa masyarakat, dan itu ternyata menyentuh hati mereka. Karena ini penuturan salah satu anak kecil yang pernah memberikan testimoni, kalau ngebut itu kan membahayakan jiwa dari penduduk yang ada di sekitar situ. Dari situlah kemudian kepercayaan Unifil meningkat, bahkan saya personal dapat penghargaan dari Unifil untuk hadir di Hari Nasionalnya Italia, membawa bendera PBB bersama dengan satu perwira dari India dan dari Polandia. 3 orang kami diundang ke Roma, Italia waktu itu, atas undangan Panglima Unifil. Nah, dari situlah baru kemudian kita terus diberikan kepercayaan, ada satuan tugas setelah itu ya, setelah yang pertama ada satuan tugas maritim, jadi kapal laut yang berpatroli di lautan sana. Kemudian juga satgas kemarkasan, kemudian ada satgas polisi militer, ada satuan tugas pengawalan. Totalnya lebih dari 2.000 pernah kita mencapai, dan kita ditempatkan sebagai yang pernah juga yang terbesar di Unifil. Oke. Jadi tugas utamanya ada patroli, tapi biar teman-teman di sini tahu, ngebayangin karena sekarang tuh kata Unifil itu lagi kata yang viral ya. Di media sosial kita. Itu mulai dari bangun pagi sampai tidur malam itu kira-kira ngapain waktu itu, Mas Menteri, dan itu menggambarkan teman-teman Unifil yang bertugas di sana. Jadi tadi kata kuncinya adalah patroli. Itu 24 jam. Oh ya? Patroli itu 24 jam. Jadi makanya kita membagi shift. Kapan harus tidur, kemudian kapan harus siaga gitu. Jadi tugas kita itu. Kemudian juga kita ada pos tower, pos pengamatan. Saya punya ininya, formatnya. Tugas kita adalah mengamati pergerakan pasukan angkatan daratnya Israel dan pasukan angkatan daratnya Libanon. Kemudian juga udara yang kita bisa amati, pergerakan-pergerakan, misalkan kalau melintas dari titik ini ke titik ini pasukan Unifil atau pasukan Israel, pasukan Libanon, tugas kita adalah melakukan report. Nanti ada perwira analis yang dia nanti mengamati apa saja yang kemungkinan itu bisa menimbulkan eskalasi atau kita anggap sesuatu yang mencurigakan, yang tidak biasanya gitu. Nah, itulah tugas utamanya sebetulnya. Dan itu cukup membosankan. Nah, makanya. Betul. Terus coba in between itu berarti ngapain ya? Terus makannya kayak gimana? Apakah terus kemudian tinggalnya di tenda atau di bangunan kayak apa waktu pas di sana? Pada saat pertama kami tinggal kalau saya beruntung, saya tinggal di modular box yang sudah sudah dibuat oleh Unifil pada saat itu. Tapi teman-teman saya yang lain ada 2 kompi waktu itu, kompi B dan kompi C. Mereka harus tinggal di Al-Qusair, tempat kejadian kemarin, itu di tenda-tenda. Jadi mereka tinggal di tenda kurang lebih 5 bulan sampai 6 bulan sebelum akhirnya dibangunkan modular box itu. Ya. Nah, kemudian juga ada bangunan yang tidak selesai, itu juga kita gunakan sebagai markas. Nah, kalau tadi makanan, itu kita di drop bahan mentahnya dari Unifil. Nah, kemudian baru kita yang
memasak gitu. Oke. Tapi pada saat awal-awal itu kita diberikan semacam, kita istilahkan itu T2 gitu, kayak T2, makanan kaleng ya. makanan kaleng. Ya, makanan kaleng itu di bulan-bulan pertama. Tapi juga kita juga ada juga membawa bahan dari makanan dari Indonesia seperti Indomie apa dan sebagainya. Kita kan pakai kontainer ya. Iya, Jadi banyak juga yang pokoknya masuk-masukin. Yang juru masaknya Indonesia juga betul, ada ya. Betul. Itu yang 850-an itu ada di satu area atau bisa-bisa? Ada pisah-pisah. Oh, pisah-pisah Ya, ya. kompi A itu di satu tempat di perbatasan, kompi B juga di perbatasan, kompi C dan kompi D serta markas batalion itu lebih di tengah gitu. Jadi tidak di perbatasan. Jadi yang paling di perbatasan dua kompi depannya kami, kompi A dengan kompi B. Kemudian juga yang menarik setelah sekian lama begitu, kami akhirnya melakukan kegiatan tadi teritorial dengan masyarakat. Jadi ada juga kami giliran untuk pendekatan dengan masyarakat, biasanya dilakukan pada saat siang hari. Misalkan ke sekolah, pengajaran, terus kemudian juga pengobatan, terus kemudian tadi mobil pintar, terus ada juga kegiatan-kegiatan lain yang biasanya nih yang menarik Mbak Uni. Kita itu kan dapat makanan berlimpah sekali. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf itu apel saja, saking banyaknya itu, kan kontaineran gitu. Kadang-kadang kita joknya begitu bisa buat main lempar-lemparan gitu. Ya kan? Saking berlebihan. Banyaknya, betul. Nah, ini tipikal budaya kita nih. Kita kan kalau ada istilah di Indonesia itu mubazir ya. Jadi sayang banget kalau makanan dibuang lah gitu. Akhirnya kita sering berikan ke masyarakat. Sebetulnya itu nggak boleh. Sebetulnya nggak boleh. Tapi kita lakukan biasanya secara diam-diam pada saat kita patroli, berinteraksi. Biasanya supaya nggak terkesan, kita ngasih, makan bareng yuk, kira-kira gitu. Ya, jadi kita jadi bagian dari inilah penggalangan. Betul. Nah itulah yang membuat kita akhirnya cukup dekat dan cukup diterima oleh masyarakat Libanon. Nah kemudian yang menarik sebetulnya adalah kita juga terlibat dengan kegiatan-kegiatan sekolah seperti ada istilah namanya kalau kita kemah summer camp. Ya, summer camp. Itu pada saat musim panas. Nah, itu kita terlibat di sana kayak kegiatan-kegiatan pramuka lah begitu di sana. Nah, yang saya ingat kalau dari sisi humanisnya ya, karena kita pikir itu lewat dari 6 bulan ini kita akan segera kembali lah begitu. Kita pikir mungkin bulan ke-9 kita akan kembali. Jadi kita sudah agak menurunkan tensi lah begitu. Tapi setelah menjelang ke bulan ke-9 ada pengumuman kita diperpanjang sampai bulan ke-12 gitu. Bagi sebagian besar itu kita syukurilah begitu. Hanya 1-2 orang yang tidak suka. Salah satunya dokter kami, dokter batalion. Karena dia kan dokter bedah. Oh, oke. Kata dia kehilangan penghasilan. Ada yang dapat pacaran sama penduduk lokal nggak? Nah, kan cakep-cakep itu. Ada satu perwira kami yang cukup dekat dengan interpreter. Interpreter. Ya, tapi katanya nggak jadi. Dia sempat datang ke Indonesia loh. Oke. Si interpreter tuh sempat datang ke Indonesia, tapi katanya nggak jadi karena menurutnya katanya kalau orang Arab harus nikah dengan orang Arab, kira-kira begitu. Saya juga kurang tahu apakah dari sisi ini itu. ada bagian romansa yang tidak berlanjut ya. Tapi buat Mas Iftitah sendiri, pelajaran paling penting dari 1 tahun di Unifil yang kemudian sangat berpengaruh membentuk personality leadership dalam karir berikutnya sampai sekarang tuh apa? Yang pertama, jangan ada perang. Karena perang itu ya kalau kita baca di buku cerita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kita hadir gitu. Pada saat kami di sana itu juga banyak korban dari Unifil. 1 terkena ranjau dari Prancis. Itu saya ikut mengantar jenazahnya. Kemudian ada yang juga tidak kalah menyeramkan. Ada pasukan kontingen Spanyol
yang akan kembali ke negaranya. Hari Minggu pagi mereka melaksanakan upacara penyerahan medali kehormatan PBB. Hari Senin mereka harusnya kembali. Nah, Minggu sorenya itu mereka kena bom dan mengakibatkan 6 orang meninggal. Jadi itu juga cukup mengejutkan dan kami semua ikut turut bela sungkawa. Kemudian juga masyarakat di sana itu juga terbentuk sangat keras sekali begitu. Saya pernah ke Beirut ya, terus bertemu dengan seorang penterjemah kita namanya John. Dia suatu saat ngajak saya naik mobil dia, kemudian bawa mobil itu berlawanan arah. Dari sana diklaksonin, ini persis kayak di film-film. Nah kemudian saya ngingetin si John, kok begini begitu? Dia bilang welcome to Beirut katanya gitu. Terus kita masuk ke mall, lagi makan, terus dia bilang saya merindukan sekali bom. Jadi sampai sedemikian ya. Terus kemudian kita keluar dari mall itu, 5 menit kemudian bom meledak. Jadi situasi ada yang saya lihat sangat mencekam, ada juga yang membentuk karakter masing-masing sehingga kalau kita bahasa tuh udah kebal lah. Udah kebal. Ya. Nah, jadi bagi sebagian orang mungkin itu cukup mengejutkan, bagi sebagian orang lainnya itu dianggap sesuatu yang biasa. Setiap hari ada saja yang meninggal dunia. Kemudian itu belum termasuk yang front yang ada di Libanon Utara itu juga ada juga peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan gitu. Kemudian yang kedua adalah yang salah satu membentuk saya juga masalah kewaspadaannya. Jadi belum tentu walaupun standarnya itu standar PBB begitu, terus kemudian kita mudah percaya begitu saja. Kita bersyukur bahwa kita terus melakukan pengamatan yang terus-menerus, kemudian hingga akhirnya mendapat satu kepastian bahwa ternyata kita yang benar gitu. Kadang-kadang kita kan suka ada semacam inferior, apalagi terhadap bangsa asing, bangsa barat gitu. Betul. Apalagi ya. Karena kayak yang mengelilingi kita waktu itu Italia, Spanyol gitu. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, jadi kalau orang bule itu bilang A gitu, kita jangan langsung percaya, tapi kita terus amati, kemudian sampai pada dengan titik tertentu ketika dia misalkan marah, kita bisa marah balik lah begitu sama si Spanyol itu. Itu cukup memberikan sama Italia, kita cukup memberikan efek kepercayaan diri. Itulah yang mungkin juga bahwa saya selalu mengatakan yang membentuk leadership saya, belajar harus setiap hari. Keep learning, attitude. Betul, belajar harus setiap hari dan belajar yang terbaik itu adalah di lapangan, bukan di bangku sekolah. Ini satu yang saya ingin highlight, Mbak Uni. Pada saat kami datang, itu kan semua perwira dikumpulkan di Unifil, di markas Unifil, diberikan induction training. Jadi diberikan pelajaran. Ini di Libanon ya kan? Di Libanon, di markas Unifil. Diberikan pelajaran-pelajaran yang pengajarnya dari India dengan bahasa Inggris yang aksennya sangat luar biasa. Ya. Nah kemudian yang saya terus kemudian mengamati terus, kebetulan saya tidak ikut karena saya harus jaga pos. Jadi tiap-tiap pos ditinggali perwira satu, lainnya ikut. Nah ada perwira yang diminta untuk tinggal gitu. Kemudian pada saat tiba, ya kan, para perwira itu, mereka mengajarkan kepada prajurit kita. Bagaimana cara para perwira kita mengajari prajurit kita? Mereka mentranslate yang slide-nya si India tadi ke dalam bahasa Indonesia dan disampaikan juga secara teori. Nah waktu itu saya cukup protes juga. Kenapa saya sampaikan? Setelah kejadian ya, setelah yang insiden tadi yang mendapat perhatian, bahkan Sekjen PBB pun hadir ke UN Position 833 itu. Pelajaran pentingnya saya sampaikan kepada para perwira komandan di Satgas 23, tidak bisa kita memberikan pelajaran kepada Tamtama Bintara dengan bentuk teori dan paparan. Jadi kalau para Tamtama Bintara itu harus, ya kamu gerak ke sana, kamu gerak ke sana. Bahkan kita berikan contoh dengan lebih simpel. Betul. Jadi demonstrasi harus diberikan demonstrasi. Begini loh langkahnya. Bahkan kalau saya ingat
pelajaran waktu dasar itu keluar dari kendaraan pun itu ada tata caranya diajari. Kenapa demikian? Supaya nggak kejepit pintunya armor begitu. Karena itu Jadi juga, yang langsung praktikal ya, betul, ada contohnya. betul, bukan teori yang Ya. dijelaskan oleh slide begitu saja. Nah akhirnya saya muncul gagasan, saya sampaikan kepada Pak Haye sebagai perwira operasi waktu itu, kita buat video. Jadi kita buat video demonstrasi begitu, ya misalkan ada insiden ini, apa yang harus dilakukan, si ini kemana, duty officer apa yang harus dilakukan, kemudian komandan bawahan apa yang harus dilakukan. Jadi harus ada video demonstrasi begitu yang terus kemudian dipraktekkan di lapangan. Nah kita membuat waktu itu 18 model video dari 18 aturan yang biasa terjadi di Unifil. Apa ini ya lesson learn-nya? Lesson learn-nya tahun 2010 itu kita pernah terjadi kontak tembak antara Lebanon dengan Israel. Jadi ini bukan yang pertama kemarin itu. Dan pasukan Indonesia secara profesional dia berada di tengah mengibarkan bendera PBB. Dan tensi pun turun. Itu saya acungi jempol dan pada saat saya menjadi instruktur misi perdamaian di Australia, saya dengan bangganya menyampaikan wujud profesionalisme TNI di Lebanon itu gitu. Nah ini juga yang kemudian kita juga kembangkan di Peacekeeping Center yang ada di Sentul. Jadi itulah yang saya juga belajar dan membawa sampai dengan menjadi Menteri Transmigrasi ini. Jadi saya katakan bahwa belajar harus setiap hari. Dan yang paling terbaik di lapangan. Ketika Mas Menteri mendengar insiden tragis 29-30 Maret 3 prajurit TNI gugur, sebagai yang pernah ada di sana waktu itu gimana? Yang pertama saya langsung menyampaikan duka cita yang mendalam. Saya menyampaikan bela sungkawa, makanya saya sampaikan juga, saya posting di media sosial saya. Saya sampaikan, saya juga teringat dan saya merasakan sekali bahwa itu sesuatu yang sangat berat. Berat bukan hanya bagi pasukan yang ada di Unifil, tapi berat juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya, tentu. Dan itu justru yang jauh lebih berat lagi. Gitu. Nah, saya pernah mengalami ya, pada saat saya di Unifil saja, itu ada anggota kita, itu sedang membersihkan senjata gitu, pistol. Nah, dia sudah keluarkan pelongsongnya, magazinnya, kemudian setelah itu, dia tempelkan pistol itu di tangannya. Jadi maksudnya itu, dia lagi sila begini, nah maksudnya itu dia berpikir sudah tidak ada senjata. Jadi itu dianggap biasa, itu membersihkan senjata itu dianggap biasa. Tahu-tahu ada satu peluru yang nempel gitu, yang sudah dikokang. Jadi waktu itu saya lagi malam-malam ya, saya lagi malam-malam kegiatan di kamar saya. Kemudian dia tembakan, sehingga bunyi tembakan dor gitu. Kita semua ada yang tiarap gitu kan. Kemudian akhirnya langsung saya datangi sumber tembakan itu dan saya lihat si prajurit itu berdarah. Jadi tembus ke sini. Tembus. Gitu aja kita langsung evakuasi ke rumah sakit Belgia. Ya ada kontingen Belgia di sana. Hanya beberapa jam dia minta ke rumah sakit yang lebih tinggi lagi. Nah, itu saja itu perasaan kita sudah cukup berat begitu. Maksud saya melihat prajurit terluka, apalagi kalau misalkan gugur. Gugur ya. Ya, jadi memang sangat disayangkan. Dan ini di sana seperti Pak SBY di tweetnya juga nampaknya yang namanya blue zone tadi, blue line sudah tidak lagi menjadi blue line karena sudah Israel sudah masuk menyeberang 7 km. Jadi betul. Mas Menteri pasti udah bisa ngebayangin ya. Berarti cukup dalam ya kalau sangat. Kalau kita pada saat itu melintasi pagar listrik saja, blue line itu sudah pelanggaran. Itu sudah pelanggaran. Apalagi kalau sudah 7 km masuk ke dalam gitu. Kalau saya bisa membayangkan itu kan pergerakan 7 km itu cukup dalam gitu. Dalam. Ya. Oke, jadi ini bukan sebagai pemerintah karena bukan bidangnya, tetapi sebagai alumni dari Unifil. Apa masukan Mas Iftitah? Masukan saya tadi, kita harus lebih waspada menghadapi situasi yang terjadi. Saya
ini tergantung masukan teknis atau masukan strategis. Masukan dua-duanya teknis dan strategis. Begini, saya kemarin dapat pertanyaan, apakah masih relevan pasukan kita di sana? Saya mengatakan sangat relevan. Masih sangat. Ya, masih sangat relevan. Kenapa? Karena itu adalah amanat konstitusi. Jadi, dan itu adalah ikut menjaga perdamaian dunia ya, di konstitusi itu adalah amanat kita. konstitusi, konsensus bangsa Indonesia untuk ikut menjaga perdamaian dunia. Jadi kalau pertanyaannya itu, saya sampaikan bahwa selama konstitusi membunyikan seperti itu, ada keputusan presiden yang disetujui oleh DPR untuk mengirim pasukan, maka ya tetap akan relevan. Hanya bagaimana supaya kita tidak sampai dengan itu terjadi kembali, maka tadi satu aturan dipegang. Karena kalau misalkan kita tidak menggunakan aturan itu, ya biasanya itu akan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan gitu. Yeah. Kemudian yang kedua juga adalah kewaspadaan semakin meningkat dengan tetap terus belajar, dan biasanya memang itu kalau misalkan sudah pada tahap eskalasi yang sangat meningkat, itu memang harus ada satu keputusan atau mandat dari PBB yang juga menjamin pasukannya. Yeah. Karena kan tadi kita ini kan, kemarin ada pertanyaan misalkan, kalau salah satu menembak kita bagaimana gitu. Cara terbaik kita masuk bunker. Tapi kalau mereka terus menembak, kita boleh membalas. Kita boleh membalas dari bunker kita. Kan ada juga lubang-lubang tembakannya itu. Kita boleh membalas begitu. Nah, hanya apa yang membedakan antara peacemaking dengan robust peacekeeping, peacekeeper yang diperkuat 6,5 tadi. Kalau peacemaking, dia boleh bermanuver, dia boleh bergerak, dia boleh menyerang untuk menghentikan tembakan itu. Nah kalau 6,5, kita boleh membalas tembakan, tapi kita harus tetap di tempat di mana kita didapatkan serangan. Gitu. Tapi memang Israelnya ini ya, repot. Tapi itu bagian yang lain. Nah teman-teman sekalian, buat kalian yang belum tahu, Mas Menteri ini adalah penerima Adi Makayasa tahun 99, jadi lulusan terbaik ya. Meskipun kemudian memutuskan untuk keluar dari TNI ke bisnis, bisa dilihat di artikelnya di IDN Times. Lalu kemudian sekarang dipercaya menjadi Menteri Transmigrasi. Tadi kan saya di awal bilang ya, bahwa saya ini mungkin ternyata udah 20 tahun lebih sebagai jurnalis nggak pernah menginjakan kaki di area komplek ini ya. Mungkin karena memang sesudah Presiden Soeharto, era Presiden Soeharto, transmigrasi udah nggak menjadi sesuatu yang catchy ya. Bahkan untuk pemberitaan. Nah, sebenarnya jadi sekaligus ingin tahu sebenarnya sekarang itu tupoksinya transmigrasi, emang masih ada transmigrasi? Di mana aja gitu dan apa aja programnya gitu. Baik, Mbak Oni, terima kasih banyak. Yang pertama, ya kalau saya katakan, kenapa transmigrasi dulu seksi? Seksi itu ya menjadi sorotan lah begitu ya. Karena waktu itu anggarannya seperti sekarang BGN. Jadi program prioritas. MBG. Betul. Program prioritas memang di eranya Presiden Soeharto. Jadi kalau saya lihat ya di anggarannya, itu kami itu hampir 2 kali lipat dari anggaran Departemen Pertahanan Keamanan. Pada saat itu? Pada saat itu. Bayangkan, jadi TNI plus Polri. Jadi satu kan, Pankan Pandu. Nah itu saya lihat postur anggarannya tahun 95, itu di atas itu. Makanya 1 tahun saya pernah baca datanya, itu lebih dari 50.000 kakak yang keluar dari Jawa, begitu ditransmigrasikan. Nah sekarang kita kembali, transmigrasi itu ada sejak zaman kolonial dulu. Sederhana, waktu itu pemerintah Belanda ingin menanam sesuatu, tapi tidak ada orangnya. Akhirnya ada orang lah yang ditransmigrasikan. Kemudian tahun 45 setelah kita merdeka, kemudian transmigrasi masih dianggap relevan. Muhammad Hatta waktu itu menyampaikan transmigrasi adalah industrialisasi besar-besaran di luar Pulau Jawa. Jadi beliau membayangkan ini Indonesia luas sekali, kemudian kita butuh industrialisasi, tetapi perlu tenaga kerja. Dan utamanya pada saat itu Jawa juga dianggap sudah cukup padat lah. Nah,
Yang menarik pada saat era Bung Karno waktu itu, dari sisi anggaran belum menjadikan prioritas. Barulah pada acuannya ya, kita aturan yang pertama itu kan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 29 tahun 60. Itu aturan pertama transmigrasi. Di situ saja sudah dijelaskan bahwa transmigrasi tidak bisa sendirian. Maka dulu ada namanya Dewan Pertimbangan Transmigrasi. Diketuai oleh Menteri Transmigrasi, anggotanya Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria, Menteri Perindustrian, Menteri Buruh, Menteri Veteran, dan menteri-menteri yang lain. Kemudian termasuk Menteri Pendidikan dan Kesehatan. Kemudian era-era tahun 70-an awal ada ledakan penduduk. Maka waktu itu pemerintah saat itu, Orde Baru, itu membuat 2 program utama. Yang pertama adalah keluarga berencana, mengurangi angka kelahiran. 2 anak cukup waktu itu. Ini adalah sebagai respon dari generasi baby boomer yang membuat ledakan bayi banyak banget. Nah, yang kedua adalah yang sudah ada dan padat di Jawa ini didistribusikan keluar Pulau Jawa. Acuannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 72. Yang menarik adalah pada era tahun 90-an akhir, pemerintah Indonesia merasakan bahwa ini sudah tidak relevan lagi kalau hanya distribusi penduduk. Mengapa demikian? Memang kan waktu itu yang para transmigran dari Jawa ini dalam tanda petik ya, itu cukup dianakmaskan lah begitu. Ditempatkan dalam satu satuan permukiman, kemudian diberi insentif yang cukup banyak. Tanah 2 hektar, rumah, kemudian diberikan fasilitas pertanian dan sebagainya. Intinya kan mindset kita pada saat itu bagaimana membuat mereka supaya betah untuk tinggal di sana, daripada di sini jadi gelandangan lah begitu, lebih baik mereka di sana punya lahan, punya tanah dan sebagainya. Itulah awalnya. Belakangan karena sudah cukup banyak, kita mengirim itu hampir 2,2 juta kepala keluarga. Nah, karena sudah cukup banyak yang didistribusikan, sehingga kemudian mulailah bersentuhan dengan masyarakat yang juga ikut, masyarakat lokal yang juga ikut growing, yang ikut juga berkembang, beranak, memiliki keturunan yang juga cukup berkembang. Kemudian pada titik itu mulai ada terjadi gesekan-gesekan. Nah, kenapa kok pendatang yang dianakmaskan? Kami bagaimana? Muncullah ide pada saat itu transmigrasi lokal. Jadi kita juga mengikut sertakan penduduk setempat yang juga di bawah garis kemiskinan begitu untuk ikut dalam program transmigrasi. Akhirnya undang-undang diubah, direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 97. Nah, saat itu sudah dijelaskan bahwa tidak lagi distribusi penduduk, tetapi peningkatan kesejahteraan. Tapi sudah cukup terlambat di ujung akhir Orde Baru. Terus kemudian akhirnya terjadi banyak konflik di mana-mana, salah satunya di Kalimantan, kemudian di Papua juga, di Aceh juga. Bahkan catatan kami lebih dari 5.500 kepala keluarga itu ditendang balik masuk ke Jawa. Jadi namanya program repatriasi, itu banyak yang eksodus kembali ke Jawa, dan itulah titik akhir transmigrasi dipertanyakan lah kalau saya pakai bahasa seperti itu. Kemudian setelah itu masuk era Orde Baru, transmigrasi bahkan ditutup kementeriannya, diganti dengan Badan Mobilitas Nasional. Tapi mendapatkan porsi anggaran yang sangat rendah. Kemudian setelah itu juga lebih masuk ke status quo. Kita paling hanya berapa ratus kepala keluarga lah begitu yang dimobilisasi. Tahun 2009 dengan undang-undang yang baru nomor 29 itu kita kemudian membuat satu telahan dan aturan baru bahwa transmigrasi bukan lagi sekedar perpindahan penduduk, tetapi penciptaan ekosistem ekonomi berbasis kawasan. Ya, jadi kita misalkan nggak cuma mindahin lah tidak gitu hanya ya, mindahin, harus dibangun. Tapi dilihatnya itu kawasan. Di kawasan itu ada potensi apa? Kalau kurang orang barulah dipindahkan. Dan diprioritaskan itu adalah
penduduk lokal gitu, kira-kira begitu. Iya, iya. Nah, inilah yang terus kemudian kami kembangkan sekarang. Sampai sekarang. Ya, kembangkan sekarang. Dan di era Pak Prabowo ini, memang ketika saya menjadi Menteri Transmigrasi, beliau perintah pertamanya adalah lakukan transformasi transmigrasi. Lalu kami menjabarkan apa itu transformasi transmigrasi, merujuk kepada Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tadi. Kalau saya sederhanakan, Mbak Uni, untuk menangkap ya apa transmigrasi hari ini tuh. Yang pertama, kami ini kan punya lahan 3,1 juta hektar, yang sekarang tersisa tinggal 500.000 hektar yang belum digunakan. Sisanya sudah kami berikan kepada masyarakat. Nah, ini ada satu lahan yang memiliki potensi ekonomi dan akan kita kembangkan. Nah, kalau dulu hanya lahan didatangkan orang, kemudian diolah oleh orang yang datang. Oke. Kira-kira begitu. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, kalau sekarang ada lahan, terus kemudian kita itu lakukan penilaian potensi ekonomi yang ada di sana. Jadi potensinya apa yang ada di sana? Itulah kita ada sekarang namanya Transmigrasi Patriot. Jadi mereka melakukan ekspedisi untuk meneliti di kawasan-kawasan itu cocoknya apa gitu. Ini yang kerjasama dengan universitas. Betul, ya? dengan universitas. Nah, dari lahan itu barulah kemudian kita tata. Kita undang investor untuk masuk. Jadi sebetulnya ini juga back to basic ke pemikiran para founding fathers kita. Baik Pak Muhammad Hatta maupun Pak Sumitro Joy Hadikusumo, bahwa masyarakat lokal, masyarakat setempat itu harus mendapat manfaat dari pembangunan yang dilakukan di sana. Nah, mereka itulah yang lahan-lahannya nanti akan digunakan, karena kan lahan transmigrasi itu tidak hanya milik negara. Milik negara hanya 20%. 80% itu adalah milik dari masyarakat. Milik dari masyarakat adat. Mereka menyerahkan tanahnya itu ke negara untuk diolah supaya rame itu kalau bahasa mereka, supaya ada nilai ekonominya. Nah, oleh karena itu kami libatkan masyarakat lokal dalam satu kawasan terintegrasi. Sekarang yang sedang kami bangun itu sebagai contoh itu adalah di Rempang. Rempang? Iya, di Rempang itu kan bagian dari Batam, Rempang dan Galang itu kan berhadapan dengan negara tetangga, sahabat Singapura. Ya, Sekarang ini di Rempang itu ada total sekitar 16.000 hektar. 8.000 hektar diantaranya adalah hutan, kawasan hutan. 8.000 hektar lainnya itu adalah kawasan untuk kawasan industri dalam master plan-nya BP Batam. Tapi kemarin saat ada investor akan datang, itu masyarakatnya diminta untuk meninggalkan lokasi dan akhirnya terjadi perlawanan. Karena menurut masyarakat kami sudah tinggal di sini bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka gitu. Nah, inilah yang ingin kita fasilitasi supaya mereka juga itu mendapatkan tempat yang cukup terintegrasi. Di situ ada SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, fasilitas kesehatannya, kemudian ruang untuk kehidupan lainnya, termasuk pemakaman dan ruang untuk bekerja. Jadi membangun ekosistem itu. Betul. Ya, membangun ekosistem itu. Kawasan ya. Seperti waktu awal-awal kami turun, mereka katakan kami ini nelayan, maka kita juga bangun pelabuhan dan Bapak Presiden juga memberikan bantuan kapal nelayan di sana. Jadi kolaborasi sama universitas ini gimana bentuknya? Yang pertama, mereka melakukan tadi riset dan potensi ekonomi. Mereka akan nanti mulai dari membangun pra-FS, feasibility study, sampai dengan membuat feasibility study ready to offer kepada para investor. Dan kepada kami juga ikut memberi masukan. Yang harus dilakukan misalkan adalah baik sisi manusianya maupun sisi infrastrukturnya. Harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini begitu. Nah, barulah nanti sistem prahidupannya itu seperti apa. Sebetulnya ini kayak KKN jadinya. KKN yang diperpanjang. Oke, jadi ini yang melakukan ininya juga mahasiswa kan? Berarti? Bukan hanya mahasiswa, tapi ada guru dosen pembimbing. Jadi kemarin tuh terlibat 2.000 peneliti. Mahasiswa ongoing sekitar 1.000. Ini yang udah 1,5 tahun ini, yang udah di under Mas Menteri. Iya, kemudian ada juga sarjana S1, S2, S3 bahkan guru besar.
Ada 44 guru besar yang terlibat di sana. Nah, sebetulnya awalnya tahun ini kami juga akan membuat kampus patriot. Kampus patriot itu apa? Jadi kami kolaborasi dengan kementerian. Semuanya patriot ya, ada patriot bond. Kita terinspirasi oleh Bapak Presiden. Jadi kami ingin ada kampus yang ada di kawasan transmigrasi. Jadi para mahasiswa di kampus unggul itu, ITB, UI, UGM, itu tidak lagi bersekolah di Jawa. Tapi mereka sekolahnya itu di kawasan transmigrasi. Jadi paginya mereka belajar, siang ke sore sampai ke malam mereka bergaul dengan masyarakat. Itu yang tadi Mbak Uni tanyakan, dari mana inspirasinya? Dari saya bertugas di Libanon. Jadi kalau saya sampaikan ternyata pendidikan militer di bangku sekolah tidak menjawab tantangan penugasan. Betul. Jadi harus setiap hari kita melihat, mencermati, dan berinteraksi langsung. Karena langsung. Sebetulnya kan pada akhirnya lembaga pendidikan mestinya menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat. Dan ini sebenarnya memberikan solusi. Cocok dengan tagline-nya Kemendikti-Saintek, kampus berdampak. Iya. Nah tapi karena situasi ekonomi sekarang sedang cukup menantang lah, katakan begitu. Utamanya situasi dari luar, maka kemungkinan yang beasiswa Patriot ini itu akan kami tunda. Mungkin tidak tahun ini, kita tahun ini fokus mengalokasikan anggaran, termasuk hari ini saya juga sedang akan melaksanakan rapat dengan kampus-kampus. Kita akan menyampaikan bahwa beasiswa Patriot kita tunda, karena anggaran yang diberikan oleh negara, kita ingin berikan bantuan langsung ke masyarakat yang bersifat segera gitu. Kita ingin menjawab langsung kebutuhan masyarakat yang bersifat segera. Karena selain transformasi, kami juga ada program revitalisasi. Jadi misalkan yang seperti contoh tahun ini, kita tahun 2025 maksud kami, kita memperbaiki sekolah di kawasan-kawasan transmigrasi sampai dengan 1.000 sekolah gitu. Nah, kita waktu itu saya baru menjabat, saya dikirimin foto-foto sekolah yang mulai ambruk. Itu budgetnya, itu tugasnya Kementerian Transmigrasi, bukan Kementerian Pendidikan. Nah, ini sifatnya kolaboratif. Jadi yang tidak misalkan kan kalau membangun sekolah dan sebagainya betul dari Kementerian Pendidikan. Tapi kalau tidak disentuh dan masyarakat sangat membutuhkan, mengapa demikian? Ini menarik Mbak Uni. Tadi makanya saya menyinggung sedikit Perpu nomor 29 tahun 60 bahwa transmigrasi itu kalau tidak disikapi secara utuh akan kelihatan kok ngurusin yang itu gitu. Kok nggak hanya mindahin penduduk begitu. Karena kenapa demikian? Karena kolaboratif sifatnya. Sejak awal adanya aturan transmigrasi itu bunyinya kolaboratif. Yang menarik nih Mbak Uni. Di Rempang sendiri saya bikin kolaboratif. Bahwa untuk menyiapkan infrastruktur dasar kawasan transmigrasi, saya butuh 490 miliar rupiah. Tapi yang saya lakukan, saya minta tolong BP Batam, saya minta tolong Kementerian PU, saya minta tolong Kementerian ATR BPN, saya minta tolong Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yuk ikut gabung di sini. Nah saya hanya mengeluarkan dari koceknya transmigrasi 112 miliar. Sisanya tanggung renteng dengan yang lain. Jadi karena tadi kan kolaboratif, sinergis seperti yang diarahkan oleh Bapak Presiden tuh implementasinya itu gitu. Nah jadi itu yang kita kerjakan, kita lakukan revitalisasi di berbagai macam sektor sehingga uang yang harusnya tadinya di Rempang 490 miliar kita bisa saving untuk kita berikan ke kawasan-kawasan transmigrasi yang lain yang ada di Indonesia lainnya. Pertanyaan terakhir. Jadi sekarang yang tadi 3 juta ya, 3, sekian juta lahan. Yang itu adanya lokasinya di mana aja? Di seluruh Indonesia. Oh ya? Di seluruh Indonesia. Dulu kan kayaknya tuh transmigrasi tuh banyak ke Sumatera. Makanya dibilang Jawa, Delhi. Nah, tadi saya sampaikan Sulawesi. Contoh misalkan bahkan di kampung saya Pandeglang itu ada juga lokasi ada. Lokasi X transmigrasi, meskipun itu sekarang masih dipakai, enggak? Ya sekarang sudah berbaur. Sudah berbaur. Nah sekarang memang saya sekarang lagi duduk bareng dengan teman-teman di DPR. Kenapa begitu? Karena saya sampaikan, kan sebetulnya tugas kami itu mengawal sampai dengan 5 tahun, sampai dengan mereka ajak lah kalau bahasa. Nah. Sebetulnya transmigrasi itu
itu bertanggung jawab 5 tahun pertama. Setelah itu diserahkan ke kepada daerah misalnya. Kementerian Dalam Negeri, diatur oleh pemerintah daerah. Nah, kenyataannya pemerintah daerah pun banyak sekali juga urusannya, sehingga kami sampaikan ini perlu juga revisi undang-undang supaya kami juga diberikan ruang untuk menggunakan anggaran kami, kan ujungnya ke situ. Menggunakan anggaran kami membantu para transmigran yang sudah cukup lama gitu. Ini yang paling prinsip bagi saya, Mbak Uni. Kalau dulu ukuran keberhasilan dari transmigrasi itu seberapa banyak orang yang bisa dipindahkan dari Jawa. Kadang-kadang itu bagus di atas kertas. Kalau saya mengatakan tidak begitu lagi. Kenapa saya sampaikan begitu? Saya tidak takut untuk mengirim orang. Yang saya takutkan adalah triliunan rupiah habis untuk mengirim orang, tapi tujuan tidak tercapai. Membuat hidup mereka lebih baik maksudnya kan? Betul. Jadi kalau hanya sekedar mengirim orang maksud saya, terus kemudian tujuannya tidak tercapai, mereka tidak betah balik. Akhirnya tanahnya tidak jelas punya siapa. Terlantar. Itu kan sia-sia. Yeah. Nah, oleh karena itu kami ingin memastikan pada saat mereka pindah itu memang sudah ada ekosistem yang terbangun dan tercapai. Memang saya pernah dikritik juga. Pak Menteri, di Rempang tuh bagus sekali, tipenya 45 untuk pertama kalinya Pak Presiden, Pak Prabowo, itu berharap tipenya tidak lagi 36 seperti dulu, tapi tipe 45. Supaya 2 kamar gitu. Jadi kamarnya orang tua dan sama kamar anak terpisah gitu. Pak Menteri itu bagus di Rempang. Kok jangan hanya di Rempang dong? Saya sampaikan, ya kan? Dalam hati, tapi saya nggak langsung menjawab. Saya cuma senyum saja, tapi saya sampaikan, ya memang anggarannya juga cukup terbatas. Yang paling saya suka tergoda, kita ingin memberi banyak semua, tapi akhirnya tidak ada yang fokus. Ya. Jadi sekarang kita ingin fokuskan sebagai contoh, dan nanti akan kita lakukan juga ke tempat-tempat yang lain. Bertahap ya. Betul. Dan kalau saya fokusnya juga sekarang tidak rely on APBN. Kenapa? Kayak saya sampaikan, saya punya modal kok, saya punya lahan, kemudian saya juga punya tenaga kerja. Kenapa enggak ini dikerjasamakan dengan industri begitu, disamakan dengan investor. Ini saya beri contoh, misalkan di Manggarai Barat. Manggarai Barat saya bisa bayangkan tahun 90-an itu kalau istilah anak zaman sekarang ya, atau orang tua zaman dulu, tempat jin buang anak. Betul. Ya kan? Nah, ternyata sekarang itu menjadi kawasan yang maju, namanya Labuan Bajo. Dan dulu orang malas pindah ke sana, sekarang orang berebut tanah di sana. Nah, transmigrasi punya 3.000 hektar di sana. Nah, ya, jadi itulah yang nanti akan kita kembangkan. Bisa jadi kayak desa wisata atau apapun. Betul sekali. Nah, itulah yang akan kita kembangkan. Jadi transmigrasi hari ini tidak hanya pertanian, tapi sesuai dengan potensi ekonominya masing-masing. Ya, bisa ada perkebunan, bahkan ada pertambangan seperti kemarin di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh Barat, kemudian juga pariwisata, kemudian juga perikanan, kelautan dan lain-lain. Oke, menarik itu tadi teman-teman. Jadi perspektif baru, paradigma baru dari apa yang menjadi tupoksi dari Kementerian Transmigrasi yang memang artinya sekarang memang betul-betul disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan baik dari yang akan ditransmigrasikan, dipindahkan, dan juga yang lebih penting lagi adalah membangun kawasan di lokasi transmigrasi sehingga kehidupan semuanya menjadi lebih baik, kira-kira seperti itu ya. Mas Menteri, terima kasih sekali. Sama-sama, ya. Banyak dapat pencerahan, termasuk update soal transmigrasi. Ternyata ada program yang melibatkan anak-anak muda. Tadi ada 2.000-an kampus ya. Saya dengar dari 7 akan jadi 10 ya. Betul. Dan itu melibatkan tidak hanya. Dan ditambah kampus-kampus lokal. Kampus-kampus lokal ya. Jadi ini cocok banget lah buat informasi buat karena ADN Times ini menargetkan millennial and Gen Z. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di Real Talk with Unilubis berikutnya. Salam.